Selamat pagi anak-anakku semuanya di rumah. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 5 dengan muatan PPKN subtema 1, 2, 3, dan 4 yaitu cuaca. Dalam PPKN adalah yang kita bahas sebagai pokok bahasanya adalah makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar kita. Ya, anak-anak, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam karakteristik suku, agama, budaya, makanan khas, dan sebagainya. Nah, Indonesia memiliki banyak suku bangsa, namun walau berbeda-beda, kita adalah tetap bersatu. Contohnya, si A mempunyai latar belakang dari Sumatera Barat, dan si B mempunyai latar belakang dari Tapanuli Utara. Kemudian si A menceritakan latar budaya dari Sumatera Barat dengan tradisi makan bajamba atau makan barapak, yang mana piringnya terbuat dari besi dan sangat besar. Di dalamnya sudah ada nasi dan lauk pauk serta sayur-sayuran. Begitu juga dengan budaya orang Batak. Zaman dulu kala, orang Batak makan bersama dari sapa yang terbuat dari kayu. Nasi itu disebar dalam sapa, kemudian sayur daun singkong tumbuk dibuat di tengah serta ikan mas arsik di tengahnya. Mereka duduk berkeliling, bisa 4-6 orang banyaknya. Makan dengan tujuan adalah untuk memupuk rasa silaturahmi kebersamaan yang diturunkan dari nenek moyang kita terhadap anak dan cucu untuk dikenang kembali. Nah, seperti dalam gambar ini kita lihat di sini ya, adalah tradisi orang Minangkabau atau Sumatera Barat. Namanya tadi adalah makan bajamba atau barapak ya. Nah, di situ kita lihat ada piring besar. Dalam piring besar itu sudah ada lauk pauknya, ada nasinya, dan ada sayur-sayurannya dibuat di atasnya semua. Masing-masing mengambil satu-satu dari situ. Tetapi beda dengan orang Batak. Orang Batak dibuat nasinya di tengah dikelilingin, lalu di tengah-tengah dibuat daun singkong satu. Satu tempat itu sudah di situ semuanya sayur, lauk, daun dan nasinya. Berbeda dengan Sumatera Barat. Itulah tradisi dari Sumatera Barat dan orang Batak ada perbedaan sedikit. Nah kita lihat juga dari Bali. Ya, dari Bali mereka menjunjung apa di dalamnya adalah buah-buahan. Inilah tradisi mereka, misalnya hari H mereka itu dalam merayakan apa itu namanya? Hari tanggal merah dalam agama dalam orang Bali ya. Mereka berkeliling jalan dengan membawa buah-buahan dijunjung di atasnya dihias dan mereka berkebaya dan berkeliling di kota mereka. Nah, seperti juga orang Batak ini. Kita lihat misalnya dalam tarian orang Batak. Mereka menjunjung cawan atau mangkok ya. Di dalam mangkok ini biasanya ada jeruk purut ya, ada airnya. Dalam tarian orang Batak mereka menari-nari. Coba kalau kita menari seperti itu bisa enggak? Enggak mungkin bisa kan? Karena mereka itu sudah apa? Mereka itu sudah lihai, sudah pas dan sudah tepat sekali supaya tidak jatuh mangkok itu. Bagaimana caranya mereka menari-nari, bergoyang-goyang, loncat-loncat, tapi cawannya tidak jatuh. Mungkin kalau kita nggak bisa kali ya, tapi mereka karena sudah ke situ cita-cita mereka menari adalah suatu kebanggaan bagi suku mereka. Jadi mereka menarinya dengan baik dan tidak akan jatuh itu mangkoknya. Itu mangkok terbuat dari kaca, bukan dari plastik. Jadi harus hati-hati dan harus pintar memakainya ya anak-anak. Nah, ada juga dengan apa ini? Ada gudeg ya, tradisi dari mana? Dari Pulau Jawa, termasuk Yogyakarta ya. Ada gudeg Jogja. Pernah makan nggak gudeg Jogja ini? Ya, gudeg Jogja itu terbuat dari nangka dan ada telurnya, lalu dikecapin, dimasak sampai lama. Ya, dan begitu juga dengan orang Batak. Makan khas orang Batak adalah ikan mas arsik nih. Ada yang di atas nih ya. Ada andalimannya, ada kunyitnya, ada bumbu dapurnya yang sangat enak. Inilah khas orang Batak ya. Nah, begitu juga dengan agama. Ada banyak agama di Indonesia. Ada agama Kristen, mereka beribadah di gereja. Ada agama Buddha, mereka beribadah di wihara. Ada agama Hindu,
Ada agama apa lagi? Islam di masjid dan sebagainya. Banyak agama di Indonesia, ada 6 ya kalau nggak salah. Agama Kristen, agama Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu satu lagi anak-anak. Nah, selain yang 6 ini ada juga agama ateis. Tapi itu kenapa? Itu tetap dipercayakan seperti agama apa? Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu di desa-desa banyak itu ya anak-anak. Tapi apa? Mereka menghargai agama yang lain. Saling menghargai walaupun mereka bukan ke gereja, hanya di rumah saja. Tapi itu juga agama bagi mereka. Menurut kepercayaan mereka masing-masing ya anak-anaknya. Seperti di orang Batak itu ada agama Parmalim katanya gitu. Nah, adat istiadat tradisi ini diikuti oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya untuk dikembangkan untuk keturunan mereka ya. Ada Parmalim, ada golongan dan sebagainya. Begitu juga di Jawa. Ada agama ateis yang khusus tertentu buat tradisi-tradisi mereka. Mereka sehat, mereka selamat menjalankan agama masing-masing sesuai yang dianutnya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan agama kita dengan agama lain. Kita harus tetap bersatu. Negara Indonesia harus tetap bersatu. Itulah keberagaman negara Indonesia. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, dan sebagainya, kita tetap bersatu. Nah, Indonesia memiliki beragam agama seperti Islam tadi, Protestan, Katolik, Buddha, dan sebagainya. Agama Islam tadi beribadah di masjid, agama Protestan beribadah di gereja, agama Katolik juga beribadah di gereja, dan agama Buddha beribadah di wihara. Kemudian agama Hindu beribadah di pura. Nah, anak-anak, walaupun teman kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, dan sebagainya, kita harus saling menghormati dan kita harus tetap bersatu. Ingat pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan juga ingat yang mengatakan, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah, biarpun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Anak-anak, walaupun teman-teman kita ada yang beragama Islam, sementara kita beragama Kristen, kita tidak boleh membedakan teman kita itu. Kita harus berteman, kita harus rukun sesama teman ya anak-anak. Nah, selanjutnya, Indonesia memiliki makanan khas dari berbagai daerah, seperti rendang tadi, pempek, gudeg, arsik, ikan mas, naniura, dan lain-lain. Contohnya rendang. Sering kita lihat rendang ya, rendang di warung Padang ada. Makanan khas dari Sumatera Barat. Pempek, makanan khas dari Sumatera Selatan. Tahu kan pempek anak-anak? Gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta. Arsik, ikan mas, dan naniura adalah dari Tapanuli Utara. Nah, anak-anak, keberagaman khas makanan daerah inilah yang membuat kita bangga sebagai warga negara Indonesia karena kita dapat mencicipinya dengan cara membelinya. Kita punya uang, kita bisa beli rendang. Kita punya uang, kita bisa beli gudeg, pempek, dan sebagainya. Itulah keberagaman negara Indonesia, kita bisa mencicipinya. Tidak ada larangan. Ya anak-anak. Nah, Indonesia juga memiliki beragam kesenian atau tarian seperti tari pendek, tari tortor, tari merak, tari saman, dan sebagainya. Contohnya, tari pendek berasal dari Bali. Tari tortor berasal dari Tapanuli Utara seperti yang tadi itu. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Tari saman berasal dari Aceh. Nah, anak-anak, bersatu dalam keberagaman merupakan wujud Pancasila yang ketiga. Yang bunyinya apa anak-anak? Adalah Persatuan Indonesia. Contoh, sikap yang mencerminkan menjaga persatuan dalam keberagaman adalah saling menghargai teman yang berbeda agama, budaya, dan sebagainya. Dan mau berteman, memberikan pendapat, dan tidak mengucilkan teman yang berbeda. Ya anak-anak, kita tidak boleh mengucilkan teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kebudayaan. Kita harus tetap rukun ya dan damai. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita ya tentang PPKN mengenai keberagaman ya. Nanti minggu depan kita akan mulai ulangan harian yang ke berapa? Ke-1 semester 2. Kamu belajar di rumah ya, belajar di rumah, ulang dan ulang, tonton lagi videonya supaya kamu bisa mengerjakan soal nanti. Oke anak-anak, selamat pagi untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.